Oke, materi berikutnya yang akan kita bahas yaitu sebelumnya yang kita membahas permintaan dan sekarang kita akan membahas tentang penawaran. Nah, penawaran itu apa? Dari supplier, dari produsen menawarkan barangnya kepada konsumen. Jadi jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Nah, hukumnya apa di sini hukum penawarannya? Semakin rendah dari suatu barang atau jasa, maka sedikit penawaran akan barang dan jasa tersebut. Tapi semakin tinggi harganya, makin banyak penawaran atas barang tersebut. Nah, di sini adalah ilustrasinya, di mana kalau produk tersebut itu harganya di pasaran rendah, ternyata berarti barang yang dibawa ke atau yang ditawarkan juga sedikit. Nah, jika harganya naik pasti akan semua produk ini ditawarkan. Kalau saya melihat di kehidupan sehari-hari masyarakat, barang-barang seperti ini biasanya lebih ke produk-produk yang sering dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu contohnya kayak peternakan, ya kan? Di saat harga hewan itu harganya kurang bagus, ya pasti banyak yang tidak menawarkan barang tersebut. Biasanya membawa ke pasarnya itu lebih dari 10 ekor sapi atau kambing, 10 ekor sapi atau kambing. Nah, berhubung jumlah harga tersebut itu tidak bagus, makanya barang atau hewan yang ditawarkan kepada konsumen itu juga sedikit barangnya. Tetapi jika di momen-momen tertentu atau di kurun waktu tertentu harga hewan itu stabil ataupun bagus, pasti juga akan banyak produk yang ditawarkan. Nah, contoh berikutnya seperti kebutuhan pokok kita yaitu beras. Ya. Di saat panen raya harganya sangat jelek sekali, pasti masyarakat itu juga tidak akan menawarkan produknya atau menjual barangnya karena harganya jelek. Tetapi jika harganya sudah mulai membaik, mereka bagus, pasti dia akan menjual produk-produknya itu karena barang-barang itu kan bisa bertahan lama. Nah, ini adalah gambarannya. Gambaran kurva suatu garis yang menghubungkan titik potong antara variabel. Ini menggambarkan jika harga itu berkisar sekitar 200 piece atau 200 rupiah. Jadi jumlah barang yang ditawarkan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 lah, berkisaran itu. 5 sampai 10 unit atau piece gitu. Tapi jika harga itu naik ke 300 rupiah atau ke 400 rupiah atau ke 500 rupiah atau 600 rupiah, nah jumlah jumlah barang yang ditawarkan semakin tinggi pula, ya kan? Berkisaran kalau 300 rupiah itu di sekitar 15 sampai 20. Tapi jika di 400 sekitar 15 sampai 20 juga. Kalau 300 tadi 10 sampai 15, tapi kalau 400 itu produk yang ditawarkan kurang lebih sekitar 15 unit sampai 20 unit dan seterusnya. Nah, kita melihat garis yang menggambarkan di sini ini adalah suatu bentuk di mana apabila harga produk itu naik, maka barang yang ditawarkan akan semakin tinggi, semakin banyak. Tapi harganya jika turun berarti produk yang ditawarkan juga akan berkurang. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu? Kalau kita bisa dilihat ada beberapa faktor, ya. Yang pertama adalah harga barang tersebut. Nah, ini dicontohkan. Tadi sudah saya contohkan hewan sama beras ya. Tapi ini ada contohnya harga salah satu kebutuhan pokok juga yaitu bawang merah.
Jadi faktor waktu yang mempengaruhi utama di situ. Nah, yang berikutnya adalah barang pengganti dan substitusi. Kalau tadi dicontohkan di permintaan itu lebih ke produk produk kendaraan bermotor itu dengan BBM atau oli ataupun spare part yang lainnya. Jadi saling membutuhkan. Nah, kalau di sini kalau harga barang lain di faktor penawaran di sini adalah harga barang pengganti atau substitusi. Kalau tadi dicontohkan seperti Pepsi, ya kan, mie instan dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah nasi dengan mie instan. Ini sama-sama saling saling menggantikan gitu ya. Apabila tidak ada ini berarti makan yang satunya itu. Ataupun bisa jadi kalau tidak ada dua-duanya berarti roti ya. Terus barang lain yaitu barang pelengkap. Nah, barang pelengkap komplementer tadi kan dicontohkan seperti kendaraan bermotor ya. Kalau di sini adalah teh sama gula, kopi dengan gula itu, ataupun dengan kopi dengan susu itu ya, saling melengkapi. Gitu. Nah, di sini merupakan satu barang yang kegunaannya saling melengkapi. Di sini dicontohkan teh dengan gula. Nah, berikutnya adalah biaya produksi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang berikutnya penawaran adalah biaya produksi. Semakin tinggi ya biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses. Ya kan? Harga suatu barang jadi akan meningkat itu tergantung bahan bakunya naik apa tidak. Kalau di sini kebutuhan pokok dicontohkan seperti tempe, ya kan? Seperti tempe, jika kedelai itu naik berarti harga tempe juga akan sedikit mengalami kenaikan. Sebenarnya barang-barang seperti ini tidak hanya sekedar tempe dan kedelai, banyak sekali barang-barang dari produsen, ya barang-barang dari produsen yang diproduksi oleh pabrik itu juga sama. Jika apabila ada komponen-komponen yang memiliki kenaikan atau bahan baku memiliki kenaikan yang signifikan, itu akan berpengaruh terhadap harga itu. Nah, yang berikutnya adalah tujuan. Ya, tujuan perusahaan. Target atau sasaran yang ingin dicapai perusahaan sehingga tercapainya target tersebut merupakan ukuran keberhasilan. Maksimalkan profit, maksimalkan produksi. Ya, di sini menunjukkan bahwa tujuan perusahaan itu apa? Mengelola dan menjalankan perusahaan itu sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan itu sendiri. Salah satu tujuan perusahaan adalah memproduksi suatu barang dan bisa menjual produknya itu ke konsumen dan bisa diterima oleh konsumen dan penjualannya itu bisa sesuai dengan target atau melebihi targetnya, dan itu sebagai ukuran sebuah keberhasilan dari perusahaan itu sendiri. Jadi dinilainya dari satu sisi seperti itu. Nah, yang berikutnya dilihat dari faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu teknologi, di mana kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Ya, adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen akan menghasilkan barang dan jasa. Jadi semakin produsen itu menggunakan alat-alat yang sangat memadai ataupun yang membantu untuk produksi dari bisnisnya, itu akan mempengaruhi juga terhadap biaya ya. Jadi semakin teknologi yang digunakan oleh perusahaan itu semakin maju, semakin bagus, berarti semakin banyak barang yang bisa diproduksi, barang yang bisa diproduksi dan juga memiliki biaya yang sangat rendah.
Nah, peningkatan teknologi di sini yang berpengaruh pertama yaitu tentang peningkatan produksi, ya. Pasti itu akan mempengaruhi kalau kita menggunakan tenaga manusia ataupun menggunakan alat-alat yang belum modern, pasti cuma produksi kita mungkin per hari per jam hanya sekian piece, tetapi karena produksi kita itu teknologinya semakin maju, berarti jumlah produksinya akan semakin membaik juga. Yang berikutnya adalah meningkatkan mutu kualitas dari produk itu, mulai dari sterilnya sampai kemasannya sampai packingnya seperti apa, itu akan berpengaruh ya, dan juga mengurangi biaya. Jadi memang semakin di era teknologi ini juga berpengaruh sekali, semuanya serba menggunakan teknologi, di mana itu mempengaruhi juga biaya dari produsen itu. Jadi itu sebagai bukti bahwa masyarakat di zaman yang akan datang itu harus memahami perubahan dan perkembangan zaman. Kita tidak bisa hanya memaku dengan apa yang kita miliki, seperti kita kuliah, punya ijazah, terus kita bekerja. Nah, tidak serta-merta ke depannya nanti semuanya membutuhkan tenaga manusia. Semuanya pasti akan membutuhkan tenaga teknologi dan tenaga-tenaga yang berbaur dengan teknologi yang memiliki biaya yang sangat rendah, yang mampu memproduksi barang itu semakin tinggi, dan itu akan mengurangi biaya yang sangat rendah. Nah, yang berikutnya adalah pergeseran kurva. Perubahan kurva ini dikarenakan perubahan faktor yang mempengaruhi penawaran. Selain harga barang itu sendiri, juga karena faktor-faktor yang lainnya, ya, seperti teknologi, biaya produksi, tujuan perusahaan dan lain sebagainya, ya. Jadi pergeseran itu tergantung apakah harga yang jualnya itu rendah atau karena perubahan perkembangan sistem teknologi yang ada di perusahaan itu. Kita bisa melihat di sini ya. Di sini adalah sebelum adanya kenaikan dan penurunan biaya produksi, dengan harga motor 600, jumlah yang ditawarkan sekitar 880 unit. Setelah biaya produksi naik dengan harga sekian, jumlah yang ditawarkan menurun menjadi 6.000. Ini menunjukkan bahwa apabila cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu turun, perusahaan juga menjual produksinya itu sekitar 6.000 dengan harga 6.000. Ini menunjukkan penjualannya mereka itu juga masih tetap stagnan ada di 80. Tetapi di saat biaya produksi itu meningkat, ya, dan harga kendaraan bermotor juga tetap masih sama, itu membuktikan jumlah barang yang ditawarkan akan dikurangi. Itu karena apa? Karena untuk meningkatkan harga. Nanti jika jumlah permintaan katakanlah per tahun produk kendaraan bermotor, mobil itu 1 juta unit, karena cost-nya terlalu tinggi, kalau harganya dinaikkan kan otomatis tidak akan laku. Strateginya mereka akan mengurangi, ya, produk yang ditawarkan. Jadi seolah-olah produk itu langka. Nanti kan jumlah permintaan akan semakin meningkat. Berarti nanti harganya bisa dinaikkan karena cost-nya juga semakin tinggi. Tuh. Nah, jadi itu penjelasan dari materi tentang permintaan dan penawaran. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.